once again. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap menerima pelajaran hari ini. Anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah tematik. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dan tujuan pelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan ini merupakan pembelajaran 1. Setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat mengetahui apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan, apa manfaat tumbuhan bagi hewan, apa yang terjadi jika tumbuhan tidak ada. Nah anak-anak, tanaman yang akan kita identifikasi pada hari ini adalah jagung. Silakan disimak. Jagung. Jagung merupakan satu tanaman pangan dunia yang terpenting. Selain gandum dan padi sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Penduduk di beberapa daerah di Indonesia, misalnya di Madura dan Nusa Tenggara, juga menggunakan jagung sebagai pakan pokok. Tanaman jagung dapat ditanam pada lahan kering, beriklim basah, dan beriklim kering. Manfaat yang ada dalam jagung bagi kesehatan. Jagung ini banyak sekali manfaatnya anak-anak. Sekarang kita lihat satu persatu manfaat jagung. Jagung kaya akan serat, kemudian memperbaiki pencernaan, untuk kesehatan mata, untuk kesehatan jantung, untuk sumber energi, mengandung banyak mineral, mengatasi anemia, makanan bagi penderita diabetes, anti kanker, untuk kecantikan kulit, mengatur kolesterol dan asam folat. Nah, banyak sekali bukan manfaat jagung? Makanya anak-anak harus rajin mengkonsumsi jagung. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah menanam jagung anak-anak. Silakan dicoba ya, sepertinya mudah. Yang pertama, buatlah tanaman jagung dengan alat tugal. Yang kedua, kedalaman lubang tanam antara 3 sampai 5 cm dan tiap lubang hanya diisi 1 butir saja benih. Yang ketiga, berilah jarak pada tanaman jagung supaya pada saat bertumbuh tidak terhalang tanaman jagung yang lainnya. Nah, mudah sekali kan langkah-langkahnya anak-anak. Silakan ya dicoba di rumah. Siapa tahu berhasil. Anak-anak, ini merupakan gambar jagung yang sangat subur. Coba kita lihat ya, alangkah indahnya pemandangannya. Dan jika kita memiliki tanaman jagung seperti ini, alangkah luar biasa menyenangkannya. Tinggal dipetik dan dibakar. Wah, pasti enak banget. Selain itu bisa kita masak juga untuk sayur. Anak-anak, tanaman jagung ini merupakan contoh genetik jagung. Artinya apa? Genetik jagung itu artinya bahwa jagung yang dikembangbiakan dengan cara perkawinan, dengan cara generatif atau perkawinan pada tumbuhan. Oke anak-anak, sekarang cara menanam jagung. Sepertinya mudah ya. Coba perhatikan dan dengarkan. Yang pertama, lakukan pengolahan tanah sebaik mungkin. Yang kedua, persiapkan perlengkapan tanaman seperti tugal mata 1 dan mata 2 dan tali yang telah ditandai jarak tanam 20 cm dengan simpul tali. Simpul talinya plastik ya. Kemudian gunakan jarak tanam 70 cm kali 20 cm untuk tanaman berlubang. Masukkan hanya 1 benih saja pada 1 lubang ya anak-anak. Nah, pertumbuhan tanaman jagung. Nah, ini anak coba lihat pertumbuhan tanaman jagung. Jadi tanaman jagung itu juga sama pertumbuhannya dengan manusia. Dia dari kecil hingga tumbuh menjadi besar. Nah, tanaman jagung pertama ini dia akan menjadi kecambah. Kemudian kecambah itu akan menjadi tanaman jagung kecil, berkembang menjadi tanaman jagung muda, menjadi tanaman jagung tua, kemudian berbuah dan menghasilkan manfaat bagi manusia, memberikan manfaat.
Nah, sekarang kita lihat anak-anak, jagung ini sangat banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk tepung jagung, bisa untuk es jagung manis yang sering kita beli di kafe atau di jalan-jalan ya. Bisa juga dibuat bakwan jagung yang sering kamu makan, yang sering kamu masak di rumah itu harusnya enak banget. Kemudian, bisa juga dijadikan puding jagung dan kek jagung. Itu baru sebagian manfaat dari jagung, ada banyak lagi manfaat jagung. Nah, setelah kita melihat manfaat jagung untuk dikonsumsi, sekarang kita lihat nih, manfaat lain dari jagung yaitu kulit jagung. Kulit jagung ini tidak kalah penting manfaatnya anak-anak. Kulit jagung bisa digunakan sebagai aksesoris, kemudian bisa juga digunakan sebagai bahan kerajinan. Coba lihat di sini ada contoh aksesoris dari jagung itu untuk bunga, kemudian bisa juga untuk gantungan kunci, bisa juga untuk aksesoris dan sebagainya. Tanaman jagung ini banyak sekali manfaatnya ya. Selain untuk konsumsi, bisa juga untuk keterampilan. Oke anak-anak, itu tadi jagung. Sekarang kita masuk yang materi yang baru yaitu perkembangbiakan generatif aseks atau seksual pada tumbuhan. Nah, di materi ini anak-anak kita akan melihat alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bunga. Di bunga itu terdapat benang sari dan kepala putih yang merupakan alat perkembangbiakan generatif pada bunga. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita identifikasi seperti berikut ini. Sekarang kita lihat bunga. Apa sih itu bunga? Bunga merupakan alat reproduksi generatif, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setelah terjadi pembuahan, maka akan menjadi biji yang mengandung embrio. Nah, itu dia bunga tadi anak-anak. Jadi bunga itulah yang menjadi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuh-tumbuhan. Apakah semua bunga bisa menjadi buah? Tidak, ada tanaman bunga yang tidak menghasilkan buah. Sekarang kita akan melihat contoh dari bagian-bagian bunga sempurna. Nah, ini adalah bagian dari bunga sempurna. Ada mahkota bunga, ada kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dan dasar bunga. Nah, banyak sekali bukan bagian-bagian bunga sempurna. Nah, kalau bunga tidak sempurna, dia tidak memiliki bagian-bagian ini semua ya. Mungkin di antara bagian-bagian bunga sempurna ini dia hanya memiliki 3 sampai 5 atau sampai 6 bagian. Jadi berbeda antara bunga sempurna dan tidak sempurna. Sekarang kita akan lihat lagi anak-anak, struktur bunga. Di bunga ini tadi ada benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Mahkota untuk menarik serangga. Mengapa menarik? Iya, karena mahkota merupakan bagian yang terindah dari bunga. Nah, kelopak. Kelopak berfungsi untuk melindungi mahkota bunga agar mahkota bunga terlihat selalu indah dan tidak mudah rusak. Itu fungsi dari mahkota bunga. Kemudian berikutnya lagi anak-anak, kita lihat ya. Apa sih penyerbukan? Nah, penyerbukan ini adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Kemudian pembuahan. Apa sih pembuahan? Pembuahan adalah bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina pada tumbuh-tumbuhan. Cara perkembangbiakan generatif sekarang. Caranya adalah begini prosesnya anak-anak. Yang pertama, terjadi penyerbukan. Hasil dari penyerbukan adalah pembuahan. Nah, pembuahan ini nanti akan menghasilkan bakal biji. Bakal biji ini bisa digunakan untuk tumbuhan baru atau alat perkembangbiakan baru. Nah, hasil dari perkembangbiakan generatif tumbuhan ini satu sifatnya adalah kombinasi dari kedua induknya. Yang kedua, bisa dikatakan tidak sama persis dengan induknya.
Namun mungkin ada sifat-sifat yang menurun dari induknya ya. Tapi karena dia merupakan kolaborasi, maka dia akan menjadi dua campuran induk yang berbeda akan menghasilkan sifat yang berbeda pula anak-anak. Ya, anak-anak, sekarang kita akan melihat prosesnya bila kita gambar ya. Ini sigot sekarang. Lihat sigot 01 berkembang menjadi lembaga. Ini proses biji tadi anak-anak, biji. Kemudian setelah dia menjadi lembaga, dia akan menjadi bakal biji. Yang nomor 2, bakal biji menjadi bakal buah. Dan selanjutnya dia akan mengarah ke yang 03, yaitu bakal buah akan menjadi daging buah. Nah, daging buah ini akan terus berkembang sampai matang. Apabila sudah matang, maka bakal bijinya siap untuk menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan generatif tumbuhan. Generatif melalui proses penyerbukan. Apa sih penyerbukan? Penyerbukan tadi itu adalah serbuk sari jatuh kepada kepala putik. Nah, apabila hal itu terjadi, terjadilah pembuahan. Hasilnya adalah sigot, anak-anak ya. Sigot itu merupakan bakal tumbuhan baru. Anak-anak, demikian penjelasan tema 1 pelajaran kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, oke, selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kata ibu ucapkan selamat pagi dan salam sehat selalu.